Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan keempat kita hari ini. Kita akan membahas terkait apa saja sih aspek-aspek sistem sosial. Nah, di sini kita akan bahas 10 aspek dari sistem sosial. Nah, sebelum kita masuk ke aspek-aspek sistem sosial, kita review lagi, kita ulang lagi terkait pengertian dari sistem sosial. Jadi di sini menurut Garna, sistem sosial adalah suatu perangkat peran sosial yang saling berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai, norma, dan tujuan yang sama. Jadi yang seperti kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, di situ akan ada interaksi antara orang-orang yang kemudian akan menjadi kelompok dan semakin besar menjadi masyarakat, yang di dalamnya ada nilai-nilai, ada norma, kemudian ada tujuan bersama di dalamnya yang akan dicapai oleh individu-individu dalam masyarakat tersebut atau sistem tersebut. Nah, kalau menurut Parsons sendiri, dalam paham fungsionalismenya, sistem sosial merupakan sistem interaksi yang berlangsung antara dua pelaku atau lebih, dan masing-masing mengandung fungsi dalam suatu satuan masyarakat. Jadi, menurut Gardner dan menurut Parsons tidak jauh berbeda bahwa kata kuncinya ada interaksi di dalamnya. Ada hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang kemudian akan berkembang di situ hubungannya. Kemudian mereka akan terikat akhirnya, mereka solid untuk mencapai tujuan yang sama. Ada nilai-nilai di dalamnya, ada norma yang berbeda, namun mereka sama-sama saling mengerti, bertoleransi terhadap batas-batas ketertiban, terhadap nilai dari masing-masing individu atau subsistemnya. Nah, baik, setelah kita tadi bahas tentang sistem sosial, jadi intinya ingat saja, sistem sosial itu dia ada sub-subsistem. Siapa sub-subsistem itu? Yaitu masyarakat, manusia, atau individu-individu yang membentuk sistem. Sistem ini apa? Dalam jumlah banyak, atau sekumpulan sub-subsistem, sekumpulan orang-orang yang menjadi sistem menjadi lebih banyak, satuannya lebih besar, menjadi masyarakat. Di dalamnya ada interaksi, ada hubungan timbal balik, ada feedback, ada komunikasi, ada nilai juga di dalamnya, ada norma juga, dan mencapai tujuan yang sama. Baik, kita lanjut lagi. Di sini yang tadi disebut, menurutnya Alvin, ternyata aspek-aspek sosial ini ada 10. Apa saja? Yang pertama ada keyakinan atau pengetahuan, kemudian ada perasaan atau sentimen, kemudian ada tujuan, sasaran, dan cita-cita, ada norma, ada status dan peranan, ada tingkatan atau pangkat, yang ketujuh ada kekuasaan atau pengaruh, yang kedelapan ada sanksi, yang kesembilan ada sarana dan fasilitas, kemudian yang ke-10 ada tekanan ketegangan. Jadi, menurut Alvin di sini bahwa di dalam suatu sistem sosial atau dalam masyarakat akan ada aspek-aspek ini. Jadi, akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Oke, yang pertama di sini aspek pertama ada keyakinan atau pengetahuan. Nah, di sini menurut Alvin bahwa keyakinan merupakan unsur-unsur sistem sosial yang dianggap sebagai pedoman. Sebagai keyakinan ini sebagai pedoman, kayaklah kita di Islam ada Al-Quran sebagai pedoman dalam melakukan penerimaan suatu pengetahuan dalam kehidupan kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi, keyakinan ini secara praktis itu biasanya digunakan dalam kelompok masyarakat yang masih tergolong terbelakang segi pengetahuannya. Contohnya kayak Katla ya. Sehingga dalam menilai suatu kebenaran dirumuskan melalui keyakinan bersama. Nah, misalnya dalam menilai berbahaya atau tidaknya dalam menerima anggota baru pada suatu kelompok atau organisasi sosial dinilai berdasarkan kekuatan keyakinan.
Jadi contohnya, kalau kita pergi di Wairebo, itu di sana itu karena dia termasuk komunitas adat terpencil, jadi mereka agak tidak terlalu, karena daratan tinggi ya dan jauh dari perkotaan, jadi mereka kayak punya keyakinan sendiri, pengetahuan sendiri, sehingga kita yang ingin berwisata di sana, ingin berlibur, akan akan kayak diupacarakan, kemudian akan diterima secara adat di sana, dan mereka akan bermusyawarah juga kepala adatnya untuk menerima kita sebagai tamu, atau kalau kita mau jadi anggota baru itu akan ada rapat besar di situ. Berdasarkan keyakinan mereka, pengetahuan mereka, apakah orang baru tersebut layak atau tidak masuk ke kelompok tersebut atau komunitas tersebut. Jadi aspek pertama itu ada keyakinan di dalam suatu sistem sosial. Jadi keyakinan ini akhirnya dianggap pedoman. Jadi dasar-dasarnya kalau mereka membuat keputusan, mereka buka dulu pengetahuan atau keyakinan ini sebagai pedoman itu diterima atau tidak, benar atau tidak. Suatu masalah itu berdasarkan keyakinan dan pengetahuan yang sudah disepakati bersama. Oke. Untuk aspek kedua di sini ada terkait perasaan atau sentimen. Jadi menurut Alvin, perasaan ini menunjuk pada bagian perasaan pada anggota-anggota suatu sistem sosial atau anggota kelompok atau manusia-manusianya yang ada dalam masyarakat, orang-orangnya, sehingga hal-hal, peristiwa-peristiwa, serta tempat-tempat tertentu. Jadi dia menunjuk pada perasaannya kita sebagai anggota masyarakat, kita individu tentang hal-hal, tentang peristiwa-peristiwa dan tempat-tempat tertentu. Nah, unsur perasaan sangat membantu dalam rangka menjelaskan pola-pola tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan melalui cara-cara lain. Nah, di sini suatu keberhasilan sistem juga tergantung bagaimana perasaan para anggotanya secara umum. Jadi kalau anggotanya senang, kemudian mereka akhirnya bahagia, solid, ya bisa saja mereka akhirnya mencapai tujuan bersama tanpa ada hambatan atau kendala. Nah, jika di dalam suatu sistem terdapat banyak anggota saling menaruh perasaan dendam, benci, dan iri antar satu sama lainnya, maka kita bisa ketahui bahwa hubungan mereka itu akan tidak baik, begitu akan berjalan sangat tidak baik atau akan ada konflik bisa jadi terjadi dalam masyarakat tersebut karena perasaannya ada perasaan negatif seperti iri, benci, kemudian dengki, begitu dendam. Tapi kalau kita legowo, kita bahagia, kemudian kita pemaaf, jadi kelompok ini atau masyarakat ini akan bisa berjalan dengan baik atau berhubungan dengan baik di dalam suatu wilayahnya begitu. Karena perasaannya dia positif, bukan yang negatif. Untuk aspek ketiga di sini ada tujuan, sasaran, atau cita-cita. Jadi sistem sosial juga punya tujuan, sasaran, dan cita-cita. Di sini yang dimaksud adalah pedoman bertindak agar program kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dapat tercapai secara efektif. Jadi kalau tadi keyakinan pengetahuan itu pedoman dalam memberikan atau melakukan penerimaan suatu orang baru, kalau di sini dia pedoman untuk bertindak agar program kerjanya dapat disepakati atau ditetapkan secara bersama. Nah, di sini bisa saja kelompok ini atau sistem ini akan membahas terkait visi misi dari masyarakat ini apa tujuan kedepannya. Jadi contohnya kelurahan Panaikan ingin menjadi kelurahan yang asri, ramah, dan bersih. Nah, mereka semua anggota-anggota kelompoknya harus sama-sama mencapai tujuan dan sasaran ini atau visi misi ini agar kelurahannya bisa menjadi sesuai yang
ditetapkan atau disepakati bersama. Jadi harus ada kerjasama antara anggota-anggota dalam masyarakat tersebut. Tidak bisa hanya dilakukan oleh beberapa saja, tapi harus ada kerjasama yang baik antara anggota-anggota kelompoknya. Nah, untuk yang keempat ada aspek norma. Jadi dalam suatu sistem itu, norma-norma sosial menurut Alvin dapat dikatakan sebagai patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan di dalam situasi-situasi tertentu. Nah, norma merupakan komponen sistem sosial yang dianggap paling kritis untuk memahami serta meramalkan aksi atau tindakan manusia. Jadi, norma-norma di sini yaitu menggambarkan tata tertib atau aturan-aturan permainan yang dapat memberikan petunjuk tentang standar untuk bertingkah laku dan di dalam menilai tingkah laku. Jadi norma ini ya seperti apa ya? Norma ini sebagai aturan yang ada di keluarga atau aturan yang ada di masyarakat untuk kita bertindak boleh apa tidak ini. Kita kira-kira bunyikan bel rumah orang 5 kali sampai 10 kali itu boleh apa tidak. Ada beberapa yang sampai menuliskan di depan pintunya cukup 3 kali bunyikan bel. Kalau memang 3 kali tidak keluar orangnya, berarti orangnya tidak ada di rumah atau memang tidak mendengar begitu. Jadi ada aturan di situ. Bagaimana orang harus bertingkah laku. Nah, contohnya juga ada tentang kejujuran, tata tertib suatu permainan. Jadi kita harus jujur, kita tidak boleh curang dalam bermain. Nah, Alvin juga menggambarkan bahwa dengan berpegang pada norma, sebenarnya itu sebagai landasan atau pedoman masyarakat akhirnya untuk menilai tingkah laku anggota-anggotanya dan juga untuk menilai masyarakatnya sendiri. Jadi apabila tingkah laku seseorang atau anggotanya dipandang wajar dan sesuai dengan norma yang berlaku, maka interaksi dalam kelompoknya akan berlangsung dengan wajar sesuai dengan ketetapan-ketetapan bersama. Jadi akan berjalan baik dia. Konflik akan tidak terjadi, ketegangan tidak akan terjadi karena mereka paham akan aturan-aturan yang ada di masyarakatnya. Mereka tahu batas-batasnya, tidak boleh melewati batas yang sudah ditentukan. Kayak tadi, ada aturan ada yang pasang sampai di depan pintunya cukup menekan 3 kali. Nah, itu kan berarti kita ada yang batasi untuk bertingkah laku. Jadi kalau kita lewati itu, ya kita bisa menjadi konflik akhirnya gitu. Kemudian ada aspek kelima yaitu status dan peranan. Nah, di sini dengan status seseorang dapat menentukan sifat dan tingkatan kewajiban serta tanggung jawab di dalam suatu kelompok masyarakat. Di samping juga menentukan hubungan antara atasan dan bawahan terhadap anggota lain dalam anggota masyarakat. Jadi di status ini lebih ke gap ya, ada ada jarak antara atas dan bawahan untuk menentukan hubungannya. Jadi di sini ada tingkatan kewajiban yang harus diberikan oleh si atasan dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh bawahannya. Contohnya kewajibannya atasan untuk memberikan gaji atau memberikan bonus kalau dia kerja lebih dari jam kerjanya. Sedangkan tanggung jawabnya si bawahan ya bekerja dengan baik menyelesaikan tugasnya sehingga dia berhak untuk mendapatkan gaji. Nah, sedangkan untuk peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemangku suatu status. Jadi, peranan di sini akhirnya tindak lanjut dari status itu. Jadi, bawahan yang bisa jadi kerja sudah baik, performanya baik, datang tepat waktu, bekerja dengan baik, kemudian berpakaian rapi. Ini untuk menunjukkan bahwa dia bisa di peranan yang mungkin awalnya di bawahan staff menjadi manajer atau menjadi ketua site manager. Jadi dia kayak naik tingkat 1 level lah, atau mungkin 2 level atas status awalnya menjadi suatu peran yang lebih tinggi lah. Jadi
status ini menurut Alvin dia serangkaian tanggung jawab yang tadi saya bilang, dan ada kewajiban serta hak-hak yang sudah ditentukan dalam suatu masyarakat. Jadi di dalamnya ini, dalam masyarakat itu akan ada kewajibannya siapa, kemudian haknya apa, dan tanggung jawabnya apa. Jadi akan ada ketiga ini. Kemudian peranan-peranan sosial juga di sini akan saling berpadu sedemikian rupa sehingga saling tunjang-menunjang secara timbal balik di dalam hal yang menyangkut tugas dan hak kewajiban. Jadi oleh karena itu penampilan peranan status di sini adalah penunjukan atau penampilan dari status dan peranan sebagai unsur struktural dan sistem sosial. Ya tadi kita lihat statusnya dia bawahan, kemudian dia ada atasan, peranannya apa bawahan, peranannya apa atasan, dan bawahan ini akan bisa naik tingkat lagi untuk peran baru, tergantung dari kebijakan dari atasannya. Kemudian untuk aspek keenam ada tingkatan atau pangkat atau rank, biasa kita bilang ranking, pangkat rank. Nah, tingkatan atau pangkat merupakan aspek sistem sosial yang berfungsi menilai perilaku-perilaku anggota. Jadi contoh saja, kalau kita di sekolah dulu ada raport atau ada transkripsi nilai lah. Kalau di perkuliahan, nah itu dia berfungsi untuk menilai kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa. Pelajaran ini kita nilainya berapa, mata kuliah ini kita nilainya berapa. Nah, di situ akhirnya ada rankingan lah atau tingkatan IPK tertinggi atau juara tertinggi dan IPK terendah atau juara terendah. Nah, di sini sebaliknya juga, jadi suatu proses penilaian terhadap perilaku anggota kelompok dimaksudkan untuk memberi kepangkatan status tertentu yang dianggap sesuai dengan prestasi yang telah dicapai. Nah, tadi kalau tingkatan atau pangkatnya dia tinggi, nilainya tinggi, IPK-nya bagus, akan jadi cum laude dia, akan ada status yang akan diberikan kepada orang tersebut karena prestasinya ya nilainya bagus-bagus seperti itu. Nah, akan ada juga sebaliknya, akan diberi nilai IPK rendah, jadi dia tidak akan memuaskan nilainya atau tidak akan cum laude dia. Ini karena prestasinya kurang maksimal kalau dilihat dari segi penilaian ya, angka. Jadi, orang yang dianggap berhasil dalam melaksanakan tugasnya bisa dinaikkan pangkatnya biasanya. Jadi, dia bisa naik 1 tingkat atau 2 tingkat dari yang awal. Jadi, tingkatan ini akan lebih tinggi dari sebelumnya karena ada prestasi yang dia capai. Nah, untuk aspek ketujuh dalam suatu sistem masyarakat ini, sistem sosial ini, ada kekuasaan dan pengaruh atau kita sebut bilang power. Nah, istilah kekuasaan menunjuk pada kapasitas penguasaan seseorang terhadap anggota-anggota kelompoknya atau organisasinya. Nah, kekuasaan seseorang dalam mengawasi anggota kelompok biasanya dapat dilihat dari status yang dimiliki. Nah, di sini kekuasaan dan atau pengaruh ini berkaitan tadi dengan status. Jadi akan ada atasan atau ada yang lebih berkuasa kayak ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, Presiden. Jadi dia punya kekuasaan, power, pengaruh untuk mengawasi anggotanya atau bahkan menggerakkan anggotanya sesuai dengan kesepakatan bersama atau tujuan dari kelompok tersebut karena dia punya status. Status apa? Dia sebagai presiden, dia sebagai ketua RW, dia sebagai Pak Lurah. Di situ. Jadi kekuasaan seseorang itu akan menjadi power, akan menjadi kekuatan dia untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Jadi pengaruhnya sangat besar dalam pengambilan suatu keputusan si orang ini. Biasanya pemegang kekuasaan mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mempengaruhi para anggota kelompoknya.
Jadi dia mungkin pandai berbicara atau dia punya jabatan yang lebih tinggi sehingga dia mampu atau berwenang untuk mempengaruhi anggota-anggota masyarakatnya. Nah, dalam analisis sistem sosial, itu kekuasaan itu merupakan patokan bagi para anggota atau suatu kelompok atau organisasi dalam menerima berbagai perintah atau tugas. Jadi kadang-kadang ada orang yang kalau bukan presiden yang suruh tidak mau dia, atau kalau bukan bosnya di kantor tidak mau dia, atau kalau bukan dosennya suruh tidak mau dia bergerak. Nah itu karena beberapa orang akan menilai atau merasa bahwa kekuasaan yang bisa mempengaruhi orang itu di siapa. Jadi contohnya bisa jadi ada beberapa dosen nih di kampus A, B, C, D, E. Ternyata yang menurut kalian yang punya kekuasaan banget itu di dosen yang A. Kenapa? Karena dia killer. Atau mungkin karena dia lebih berwibawa. Atau dia lebih, lebih terbuka lah begitu. Jadi kalian akhirnya merasa kalau dia yang memberikan perintah, kalian dengar ketimbang dosen-dosen lain. Nah itu merupakan ada aspek kekuasaan atau pengaruh yang bisa dia berikan atau dia pengaruhi orang-orang atau masyarakatnya atau bahkan mahasiswa. Jadi seperti itu, ada aspek itu di dalam suatu sistem sosial. Nah, sistem sosial mahasiswa juga di kampus itu bisa dibilang sistem. Kenapa? Ada sub-sub sistem, ada mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya terbentuk banyak menjadi sistem. Jadi si mahasiswa itu satu mahasiswa menjadi subsistem, 2, 3, 4 sampai akhirnya 30, 40 mahasiswa itu menjadi sistem dia. Jadi sistemnya itu adalah kelas apa? Kelas A, kesos. Nah, di situ akan ada pengaruh atau kekuasaan, bisa jadi ada di ketua tingkatnya di dalam kelas tersebut, yang akhirnya dapat mempengaruhi temannya untuk hadir atau kuliah di jam sekian, kemudian hadir di pertemuan berdasarkan arahan lagi dari yang dapat lebih berpengaruh, yaitu dosennya. Nah, ke-8. Untuk aspek ke-8 di sini adalah aspeknya sanksi. Jadi sanksi merupakan ancaman hukum yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang dianggap melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan. Jadi sanksi di sini akan diberikan kepada anggota masyarakat yang melanggar aturan atau norma-norma tadi yang kita bilang, aspek-aspek aturan, norma, nilai yang ada di situ. Jadi contoh lah, seumpama dilarang buang sampah, di situ sudah ada tulisannya sampai diprintkan baliho, jangan buang sampah di sini. Jika diketahui buang sampah di sini akan didenda. Nah, denda ini merupakan salah satu sanksi ancaman hukum yang bisa dipidanakan kan, karena ada tentang undang-undang tentang kebersihan atau lingkungan sekitar. Nah, bisa jadi orang ini akan disanksi, diberikan ancaman hukum kalau melakukan itu. Contoh juga kalau melakukan KDRT, pembunuhan, perkosaan. Jadi hal-hal yang negatif, perilaku-perilaku yang negatif yang tidak sesuai norma saat masyarakat lakukan akan diberikan sanksi hukum. Sanksi hukum ada biasanya mungkin cuma teguran secara lisan, kemudian buat surat pernyataan tidak akan mengulang, atau bisa jadi sampai ganti rugi, bahkan sampai di penjara, dan juga denda biasanya untuk ancaman hukuman bagi orang-orang yang melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan, seperti yang besar tadi kayak membunuh, memperkosa, kemudian mencuri. Itu adalah perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma sosial. Jadi penerapan sanksi ini dilakukan dan ditujukan itu untuk masyarakat agar pelanggarnya dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi diharapkan dengan adanya sanksi ini orang-orang akan takut untuk berbuat hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk atau yang melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan. Sehingga kita akan lebih berperilaku positif, akan berperilaku yang baik karena kita tahu sanksi ini agak berat, jadi mending menghindari daripada mengobati.
Nah, kemudian untuk aspek ke-9 ada sarana dan fasilitas. Nah, di sini secara umum sarana dimaksudkan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sistem sosial. Jadi, sarana dan atau fasilitas di sini tujuannya dia untuk mencapai tujuan dari masyarakat atau kelompok tersebut. Entahkah kayak contoh jurusan Kesos menginginkan fasilitas atau sarana tempat belajar atau perpustakaan atau posko-posko untuk Kesos. Nah, ini dia akhirnya akan di ACC bisa jadi dalam masyarakat itu berdasarkan kesepakatan bersama, entah itu kampus atau dosen ataupun di masyarakat. Kalau mereka tiba-tiba ingin buka posko COVID, nah mereka bisa minta ke camat mungkin atau ke lurah untuk dibuatkan sarana prasarana ini untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan dari organisasi itu. Contohnya untuk mengurangi COVID atau ada tujuannya agar ada sistem atau wadah informasi terkait COVID. Kalau di kampus bisa jadi dengan dibuatnya tempat belajar atau perpus yang tenang atau apa namanya lagi, tempat nongkrong tapi ada buku-bukunya, fasilitas buku-bukunya memadai, itu bisa menjadi salah satu tujuan dari mahasiswa Kesos, khususnya untuk meningkatkan kesadaran membaca, meningkatkan pengetahuan. Jadi perlu difasilitasi, diberikan sarana yang memadai agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Di sini bisa berupa bangunan, bisa berupa kendaraan, bisa berupa yang fisik-fisik lah. Kemudian untuk aspek terakhir ada tekanan ketegangan atau biasa kita sebut stress strain. Nah, dalam sistem sosial senantiasa terjadi ketegangan di dalamnya. Kenapa? Karena sebab dalam kehidupan masyarakat tidak ada satupun anggotanya yang mempunyai perasaan dan interpretasi yang sama terhadap kegiatan atau masalah yang sedang dihadapi bersama. Nah, maka itulah suatu ketegangan dari para anggota atau hubungan dari antar anggota kelompok ini bisa bisa terjadi begitu, bisa ada ketegangan yang terbentuk di dalamnya. Nah, ketegangan ini erat kaitannya dengan taraf kekangan erat kaitannya dengan dikekang oleh hal-hal yang biasanya menurut orang tertentu itu atau individu tertentu itu berat begitu, tidak sesuai dengan yang dia mau atau dia harapkan. Nah, ketegangan ini bisa menjadi konflik. Akhirnya ada konflik yang terjadi sehingga akan memperlambat pencapaian tujuan bersama. Jadi, jika dalam suatu sistem sosial dapat tumbuh dan berkembang dengan langgeng, itu karena tingkat toleransinya tinggi di antara anggotanya. Karena konflik itu bisa terjadi karena kita tidak toleransi, kita tidak legowo, tidak menerima keadaan bahwa akan ada perbedaan di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Jadi dengan kata lain bahwa suatu sistem sosial dapat hidup secara terorganisir tergantung pada sedikit banyaknya unsur tekanan kegiatan bagi anggota-anggota kelompok. Nah, sehubungan dengan usaha pencapaian tujuan-tujuan dari kelompok tersebut. Jadi, kalau kelompok tersebut tekanannya sedikit atau ketegangannya sedikit, bisa jadi kelompok tersebut akan berjalan dengan wajar, berjalan dengan baik, sama-sama di dalamnya akan lebih terbuka lah satu sama lain, akan lebih solid, kerjasamanya juga baik karena ketegangan tidak ada di situ.
Yang ada malah toleransi yang tinggi, sehingga ketegangan bisa lebih memudar. Akan ada pihak-pihak yang akhirnya saling support lah di dalam situ. Jadi ini yang aspek-aspek yang ada di dalam sistem sosial, bahkan di masyarakat juga ada ketegangan tadi, kemudian ada sanksi, kemudian ada sarana dan fasilitas, kemudian ada kekuasaan di dalamnya, ada ketuanya mungkin, ada yang berpengaruh di dalamnya, ada tingkatan sosial bisa, atau mungkin tingkatan prestasi bisa, kemudian ada juga status dan peranannya, kemudian ada norma di dalamnya, ada tujuan dan sasaran serta cita-citanya, ada perasaan di dalamnya, dan juga ada keyakinan dan pengetahuan di dalam sistem sosial tersebut. Nah, untuk contoh sistem sosial di sini saya berikan 2 contoh, yang sistem sosial yang kecil dan juga yang tanah besar. Kalau untuk yang sistem sosial kecil di sini ada keluarga. Di lembaga keluarga merupakan sistem sosial yang paling dasar terdapat di masyarakat. Jadi dia, karena keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, anak, ini akan menjadi sub-subsistem yang membentuk sistem kecil yang disebut keluarga di masyarakat. Jadi di dalam keluarga ini seluruh anggota keluarga selalu melakukan berbagai macam kegiatan. Ada sebuah ketergantungan di sana, yaitu antara anggota keluarga selalu membutuhkan satu sama yang lainnya, sehingga membentuk sistem sosial dalam masyarakat. Di dalamnya ada normanya, kemudian ada keyakinannya berdasarkan pengetahuan agamanya, ataupun berdasarkan keyakinan dari sukunya, kemudian ada tujuan keluarga tersebut apa, anak-anaknya sukses, orang tuanya sehat, kemudian di dalam juga ada statusnya sebagai anak apa, peranannya sebagai ibu apa, kemudian ada yang berkuasa ayah di situ, ada juga yang bisa mempengaruhi, yaitu kakaknya ke adik-adiknya, ada sanksinya di dalam, kalau melanggar bisa dihukum tidak dikasih uang jajan, dipotong uang jajan, atau apa, tergantung dari sanksi yang diberikan di dalam situ. Kemudian ada sarana yang diberikan orang tua kepada anaknya untuk mencapai tujuannya, bahwa anaknya ingin sukses. Kemudian akan ada tegangan juga di dalamnya, akan ada ketegangan, bisa jadi konflik anaknya bandel, atau mungkin ketegangan antara ayah dan ibunya. Nah, selain di sistem sosial yang kecil ini, yang dasar ini, ada juga yang besar, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat, sama halnya dengan kerja bakti. Nah, gotong royong merupakan sistem sosial yang ada di masyarakat. Karena kenapa? Di dalam gotong royong itu kan ada anggota-anggota masyarakat yang kerjasama, yang saling berhubungan, saling berinteraksi, untuk membersihkan, untuk membangun, untuk sama-sama kerja. Nah, ini gotong royong dilakukan karena adanya rasa saling bergantung antar warganya. Jadi kita akan saling bergantung karena hal yang akan kita capai itu adalah hal yang besar, yang skalanya besar, sehingga harus gotong royong, harus bersama-sama untuk mencapainya. Jadi di dalamnya juga akan ada keyakinan, pengetahuan, ada norma juga, ada juga yang berkuasa, berpengaruh, ada status dan peranan, dan aspek-aspek yang tadi sudah kita bahas. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grup WA. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.